Tenaga kerja konstruksi yang handal dan berdaya saing adalah tenaga kerja yang memiliki kompetensi kerja sesuai dengan tuntutan kebutuhan industri konstruksi yang terus berkembang. Kompetensi melaksanakan pekerjaan dapat dicapai melalui jenjang pendidikan formal, pelatihan kerja, pengalaman kerja, dan pemagangan. Sebagai bukti pengakuan kompetensi adalah sertifikat yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan bidang keahliannya. Tenaga kerja konstruksi Indonesia semakin dituntut untuk siap berkompetisi dengan tenaga kerja asing di era pasar terbuka, khususnya MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN di akhir tahun 2015. Saya berpikir bahwa yang paling penting BP Konstruksi ini adalah memperbaiki, mengstrukturkan kembali dunia usaha konstruksi supaya strukturnya sehat, baik juga di tenaga ahli maupun di badan usahanya. Sehingga nanti waktu ASEAN beroperasi mulai tahun 2016 nanti, kita sudah sesuai dengan jenis-jenis atau klasifikasi yang sudah berlaku di ASEAN. Yang pertama itu. Yang kedua, kita juga ingin memperbaiki regulasi-regulasi yang ada di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan pemerintah daerah, supaya lebih proaktif bisa mendukung tumbuhnya sektor konstruksi di Indonesia. Ini mendorong LPJK supaya lebih aktif lagi, membangun dunia konstruksi yang kuat, sehat, dan berdaya saing. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum mengajak seluruh stakeholder terkait untuk bersama-sama berkontribusi aktif dalam upaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia. Dari waktu ke waktu, peradaban manusia selalu berkembang. Perubahan menjadi hal yang pasti dalam sejarah manusia. Insan yang unggul adalah mereka yang mampu membuat perubahan. Dunia konstruksi pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknologi di bidang konstruksi saat ini semakin efisien dan efektif, yang memungkinkan suatu bangunan konstruksi dibuat dengan cepat dan aman. Untuk itu, teknologi membutuhkan insan-insan konstruksi yang kompeten di bidangnya. Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi pada tahun 2012 adalah 6,79 juta orang atau sekitar 6,13% dari tenaga kerja nasional. Sedangkan tahun 2013, tenaga kerja yang terlibat dalam sektor konstruksi mencapai 6,9 juta jiwa. Dari data BPS tahun 2013 tersebut, yang bersertifikat baru 400.000 orang atau 5,7% dari total tenaga kerja konstruksi nasional yang terdiri dari 100.000 tenaga ahli dan 300.000 tenaga terampil. Teknologi konstruksi sekarang ini telah mengalami perubahan menjadi lebih canggih, modern, berorientasi lebih ramah lingkungan, efisien dan efektif, serta mempunyai durabilitas tinggi. Perlengkapan kerja banyak mengadopsi teknologi canggih yang memudahkan pekerja konstruksi bekerja lebih cepat sehingga produktivitas kerja semakin optimal. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi dan semakin berkembangnya teknologi bidang konstruksi, peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi harus mendapat perhatian utama. Tenaga kerja konstruksi yang memiliki keahlian umum atau general harus diarahkan menjadi tenaga kerja yang mempunyai kompetensi yang lebih khusus, baik di level keahlian atau keterampilan bidang konstruksi, agar mempunyai daya saing yang lebih tinggi. Pekerja konstruksi yang tidak kompeten berdampak pada kualitas hasil kerja. Sebagai contoh, pengulangan pekerjaan atau bongkar pasang yang boros material, pekerjaan tidak presisi atau tidak rapi, kualitas tidak sesuai spesifikasi yang diharapkan, umur rencana konstruksi yang cepat rusak, sampai dengan kegagalan bangunan atau konstruksi. Menghadapi permasalahan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang konstruksi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pembinaan Konstruksi dengan salah satu unit kerja di Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi atau Pusbin KPK diberikan mandat untuk melakukan pembinaan kompetensi dan pelatihan konstruksi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia konstruksi dan memfasilitasi program sertifikasi bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional. Balai Pelatihan Konstruksi menyelenggarakan pelatihan dan fasilitas uji sertifikasi di banyak bidang dalam bidang konstruksi. Balai pelatihan tersebar di 7 wilayah di Indonesia, yaitu Balai Peningkatan Keahlian Konstruksi dan Balai Pelatihan Konstruksi Peralatan Jakarta, Balai Pelatihan Konstruksi 1 Banda Aceh, Balai Pelatihan Konstruksi 2 Surabaya, Balai Pelatihan Konstruksi 3 Banjarmasin, Balai Pelatihan Konstruksi 4 Makassar, Balai Pelatihan Konstruksi 5 Jayapura.
apa pentingnya tenaga kerja konstruksi itu mendapatkan atau mempunyai sertifikat. Intinya kalau kita diakui, tentunya kita mesti harus punya pembuktian. Nah, sertifikat tersebut adalah pembuktian atau tanda bukti kita sebagai tenaga kerja khususnya jasa konstruksi telah kompeten, telah melakukan pendidikan, telah melakukan pelatihan, telah diuji terhadap kompetensi kita terkait dengan aturan-aturan yang ada atau terkait dengan jasa konstruksi. Nah, itulah kira-kira sertifikat itu yang bisa sebagai dasar atau bukti kompetensi seseorang. Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu penyiapan bakuan kompetensi, pengembangan metode pelatihan, melaksanakan pelatihan percontohan, pembinaan lembaga pelatihan dan instruktur serta asesor, pengembangan manajemen dan pengendalian pelatihan konstruksi, penyiapan pelaksanaan penyetaraan kompetensi keahlian regional atau mutual recognition arrangement. Pusbin KPK mengeluarkan bakuan kompetensi yang terdiri dari Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, kurikulum pelatihan berbasis kompetensi atau KPBK, materi uji kompetensi atau MUK, dan modul praktis bidang jasa konstruksi yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan pelatihan yang berbasis kompetensi, profesional, dan berkualitas. Bakuan kompetensi ini disusun dalam kerangka perkembangan pasar konstruksi yang mudah dipelajari dan dipahami sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa konstruksi pada umumnya. Untuk menunjang percepatan program pelatihan konstruksi, Pusbin KPK mengadakan Mobile Training Unit atau MTU, yaitu pusat pelayanan pelatihan keliling yang dilaksanakan di kantong-kantong tenaga kerja konstruksi maupun di proyek infrastruktur. Jabatan kerja yang dilatihkan meliputi tukang besi, tukang kayu konstruksi, tukang pasang batu, tukang batu plester, tukang batu ubin, dan tukang bangunan umum. Ini ada program dari pemerintah, banyak manfaatnya sekali, terutama pengetahuan saya menjadi bertambah, pengalaman saya menjadi lebih, dan mungkin ke depannya saya menjadi lebih oke lagi jadi tukang kayu. Pengembangan lain dari pelatihan konstruksi adalah perintisan distance learning atau pendidikan dan pelatihan online, di mana pembelajaran dapat diakses melalui website dan dilakukan secara online sehingga lebih efisien. Pusbin KPK juga melaksanakan berbagai aktivitas bagi pengembangan sumber daya manusia bidang konstruksi, seperti halnya lomba tukang tingkat nasional. Pengumpulan data seluruh peserta pelatihan akan diinput oleh operator pusat yang telah terkoneksi dengan operator di seluruh balai. Kualitas pelatihan Pusbin KPK saat ini telah diakui oleh berbagai pihak. Hal tersebut dibuktikan melalui banyaknya kerjasama yang sudah terjalin dengan berbagai kalangan baik dalam dan luar negeri untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang handal dan kompeten. Di tingkat global dunia konstruksi, kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan melalui kepemilikan ID card konstruksi. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya sertifikasi bagi insan konstruksi Indonesia. Dari waktu ke waktu, dunia konstruksi Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal tersebut harus diiringi oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional di bidangnya, sehingga di masa mendatang, insan-insan konstruksi Indonesia dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadi terdepan di kancah global.